Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Selamat Pak Arif. siang juga. Selamat siang, Selamat Pak. siang juga Bapak Arfianto yang telah berkenan untuk mendampingi kita pada siang hari ini. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat kesehatan dan kesempatan ya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu menggunakan media daring ini dalam rangka kegiatan technical meeting untuk LKS Mata Lomba IT Software Solution for Business tahun 2025. Dan pada tahun ini kebetulan yang menjadi tuan rumah adalah di SMK Negeri 2 Karanganyar. Sebelumnya perkenankan kami menyampaikan karena sebelum kami mohon maaf karena hari ini di jam yang sama kami ada double meet ya dengan kegiatan LKS juga ya. Untuk tadi pagi kami telah melaksanakan kegiatan DES untuk RAP-nya dan ini kami juga running jadi kita harus cepat. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dewan Juri, terhormat Bapak Harfianto, nanti dari beliau untuk kisi-kisi sebagai informasi kisi-kisi sudah kami sampaikan kepada pendamping Bapak Harfianto dan sudah dipelajari dan mungkin nanti untuk kesempatan kali ini mungkin nanti ada penjelasan dan mungkin nanti ada mungkin itu dari kami. Silakan Pak Agung. Pak. Pak Arif. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi inti kita akan pecah menjadi 2 sesi Bapak Ibu. Sesi pertama nanti akan ada paparan dari Pak Harfianto terkait kisi-kisi yang kemarin sudah kami sharekan. Apakah ada perubahan, nanti kita simak dari paparan dari Pak Harfi. Terus yang kedua, setelah paparan dari Pak Harfi, mungkin langsung ada tanya jawab atau bahkan di akhir. Nanti kita ngalir saja seperti itu. Untuk selanjutnya, Pak Harfi, waktu dan tempat kami persiapkan. Kami persilakan, monggo. Ya, selamat siang semua. Apakah suara saya cukup terdengar? Dengar jelas, Pak. Aman. Siang, Ya. Pak. Dengar. Oke, ini saya langsung share aja. Jadi mungkin ya, saya share aja dulu. Oke. Perkenalkan belum? Nah ya. Oke, perkenalkan nama saya Harfianto ya. Jadi kalau misalnya di LKS Jawa Tengah, saya udah cukup sering ya jadi juri gitu ya untuk LKS Provinsi Jawa Tengah. Udah berapa kali gitu ya, saya lupa persisnya gitu ya. Tapi cukup sering gitu ya. Oke, pertama yang saya mau bahas itu adalah tentang kisi-kisi untuk tahun ini gitu ya, untuk yang IT Software Solution for Business gitu ya. Oke, mungkin ya sudah seperti yang sudah diketahui, ini juga dokumennya sudah disebarkan, jadi mungkin ada beberapa yang highlight saja yang saya akan tekankan gitu ya. Jadi setahu saya gitu ya, nanti ini harusnya sih benar ya. Setahu saya nanti peserta harus membawa PC atau laptopnya masing-masing. Jadi mohon ya dipersiapkan gitu ya untuk PC ataupun laptopnya gitu ya. Nah untuk PC dan laptopnya itu bisa spesifikasinya kurang lebih seperti ini gitu ya. Tapi mungkin saya bisa tekankan gitu ya, khususnya untuk yang kayak prosesor gitu ya, ini tolong prosesornya juga tolong diperhatikan. Jadi jangan, oke ini quad-core gitu ya, terus 2 GHz gitu ya. Tapi makin baru ini sebenarnya makin bagus karena misalnya contohnya saya bisa berikan contoh
pada 2 tahun lalu kalau nggak salah saya di LKS Nasional Jawa Timur gitu ya, nasional tapi di Jawa Timur ya waktu itu 2 tahun lalu kalau nggak salah. Itu, kebetulan ada yang pakai Gen-nya 2, generasi kedua. Nah, itu tuh otomatis nggak bisa dipakai laptopnya sama sekali. Jadi kita nggak mau sampai pesertanya itu tidak bisa ngapa-ngapain pas lomba, itu penting. Terus kedua, ini, harusnya laptop itu kan dibawa atau sudah dipersiapkan oleh peserta ya. Jadi silakan gunakan atau manfaatkan gitu ya, untuk latihan. Jadi ketika misalnya sudah di lomba, nah itu juga tolong diperhatikan. Jadi kalau udah di lomba itu udah siap gitu. Jadi jangan sampai nanti pas lomba masih ada yang belum familiar dengan alatnya. Jadi kalau misalnya bisa ya, minggu ini atau minggu depan itu sudah dipersiapkan, setelah itu sudah diinstal-install segala macam gitu ya. Nanti sehingga ketika misalnya pas perlombaan itu sudah familiar pesertanya gitu ya, siswa-siswinya udah siap, sehingga ketika ada di saat perlombaan tidak butuh kayak, "Ah ini Pak nggak bisa, yang ini error ini." Ya itu kita hindari, biar lebih, mempermudah dan mempercepat gitu ya. Terus next-nya adalah, ya otomatis kan ya ada yang harus dipersiapkan juga ya. Kayak contohnya di sini ada RAM-nya, itu 16 GB gitu ya. Itu kenapa? Itu karena ya memang, kebutuhan dari software-software yang zaman sekarang makin kayak butuhnya spek yang lebih tinggi. Contohnya SSD itu minimal itu adalah 128 gitu ya, dan kita nggak bisa lagi pakai hard disk ya. Kalau hard disk itu udah, rasanya sudah tidak cocok gitu ya. Nah, untuk OS sebenarnya kita nggak mewajibkan Windows 10 gitu ya, tapi kalau misalnya standarnya minimal adalah Windows 10. Jadi kalau misalnya, "Pak, saya adanya Windows, 11," gitu ya, boleh nggak? Boleh, ya. Jadi, nanti misalkan setelah ini mungkin saya kasih, waktu tanya jawab gitu ya, tapi setelah saya jelaskan semua. Kayaknya kalau saya kasih dipotong-potong nanti, banyak pertanyaan yang, sebenarnya mungkin sudah bisa dijawab sebelumnya gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti saya akan kasih untuk tanya jawabnya di akhir, benar-benar di akhir supaya semuanya paham dulu, setelah paham baru nanti ditanyakan di akhir saja gitu ya. Oke, itu terkait dengan ini ya, eee, spesifikasi ininya. Nah, ini termasuk dengan dongle, WiFi ya, karena mungkin kalau misalnya di perlombaan nanti kita akan lebih banyakan pakai WiFi ketimbang pakai LAN. Mungkin kalau LAN itu bisa dikonsultasikan dengan pihak penyelenggara, misalnya ke Pak Agung gitu ya, silakan dikomunikasikan apakah bisa pakai LAN gitu ya, silakan komunikasikan saja, tapi kita lebih prioritaskan untuk, menggunakan WiFi gitu ya, karena memang sudah dipersiapkan juga gitu. Terus berikutnya di sini, untuk software-nya kurang lebih ini sama seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan gitu ya. Windows-nya ada Windows 10 gitu ya minimal, tapi kalau misalnya mau pakai Windows 11 masih boleh gitu ya. Terus, ini adalah, Microsoft Office, ya ini hanya untuk membaca dokumen. Sebenarnya sih kalau ditanya butuh Microsoft Office atau tidak, mmm, tidak tidak butuh-butuh banget gitu ya, tidak tidak apa ya, nggak butuh, karena biasanya dokumen yang kami berikan itu dalam bentuk PDF. Jadi otomatis sebenarnya untuk Office sendiri ya itu kayak opsional. Dan sifatnya, apa ya, sifatnya masih bisa digantikan dengan software yang lainnya. Misalnya contohnya mungkin ada kayak sih, eee, library ya kalau nggak salah. Ya silakan
sesuaikan aja gitu ya. Untuk ini. Next-nya, berikutnya itu adalah bagian yang sini gitu ya. Ada Visual Studio, SQL Server Management Studio, terus juga ada Android Studio, Ladybug gitu ya, ini version-nya. Terus terakhir itu ada Chrome ya. Nah, untuk yang software yang ini itu sudah, tidak bisa diganggu-gugat gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa diganti-ganti, jawabannya tidak, kalau yang bawah. Ya, jadi, silakan dipersiapkan untuk software-nya, ini juga nanti kami akan bantu cek pas, di hari H perlombaan, ya. Tapi tolong dipersiapkan gitu ya, jangan sampai, apa ya, saya bisa bilang, jangan sampai nanti put pas lomba baru install. Nah, itu juga cukup menyulitkan ya. Tuh, gak hanya peserta, panitia juga pasti akan kesulitan karena biasanya butuh WiFi yang cukup kencang. Dan saran saya kalau bisa di sekolah sudah dipersiapkan sehingga ketika pas di lomba itu sudah langsung istilahnya langsung jalan saja perlombaannya. Oke, next-nya nanti. Nah, ini saya mungkin masuk ke bagian bawah dulu sebelum saya jelaskan bagian general requirement. Saya mungkin masuk ke tes project detail dulu. Nah, tes project detail tahun ini gitu ya, itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Pertama itu adalah tentang desktop, kedua itu adalah bagian tentang mobile, yang terakhir 20% itu adalah tentang web API. Nah, untuk duration ini memang kita masih, bisa apa ya, bisa merubahnya gitu ya. Kenapa? Karena memang kami juga harus berkomunikasi dengan, panitia gitu ya, khususnya, panitia LKS di sana karena kan ada kayak, kapan harus, sudah siap nilainya, jadi otomatis kalau misalnya, eee, nilainya diminta lebih cepat, berarti otomatis kami harus mengurangi waktunya, gitu. Jadi memang ada proses juga di mana ya kami melakukan koreksi, jadi, melakukan koreksi itu tidak langsung, eee, selesai gitu ya. Mungkin kalau misalnya para pembimbing juga tahu pernah koreksi gitu ya, jadi mungkin ya butuh waktu juga sama lah ya. Jadi memang butuh waktu untuk menyelesaikannya gitu ya. Nah, kurang lebih itu, terus saya masuk ke bagian satu per satu gitu ya. Di sini itu ada yang namanya desktop. Nah, desktop ini bisa kurang lebih nanti, harusnya ini bisa dibaca gitu ya, sudah dibagikan. Ya, biasanya desktop itu ada berkaitan dengan database gitu ya, ada, eee, searching segala macam, bermain dengan data grid view ya, dan form-formnya segala macam. Nah, itu kurang lebih permainannya di situ. Next-nya di sini adalah untuk mobile. Nah, untuk mobile berarti khususnya di sini itu kita akan menggunakan Android Studio, ya, jadi Android. Nah, itu juga harus diperhatikan misalnya contohnya layouting-nya. Nah, misalnya layouting, nanti kayak, mau mau menggunakan apa gitu ya, misalnya layout-nya apa gitu ya. Nah, itu juga salah satu yang jadi PR, salah satunya di Android gitu ya, khususnya layout ya. Terus, kurang lebih kayak gitu. Next-nya itu adalah terakhir ini ada modul web API khususnya ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih mungkin ada yang sudah siap, ada yang belum siap terkait dengan web API ini gitu ya. Kenapa sih, misalnya ada web API gitu? Ya, karena simpelnya saya bisa jelaskan itu adalah biasanya di tingkat, internasional perlombaan ini itu adalah mobile-nya itu tidak diberikan API-nya secara langsung. Jadi peserta harus membuat API-nya mandiri. Nah, ketika misalnya peserta itu harus membuat API-nya mandiri, berarti otomatis kan, harus ada kemampuan teknis atau skill gitu ya, untuk membuat juga API ini, ya.
Nah, kalau misalnya di tingkat internasional, kita cuma memperbolehkan menggunakan kurang lebih yang seperti yang di atas. Jadi ada software-software yang di atas, silakan digunakan. Jadi, otomatis sebenarnya kalau misalnya ditanya, "Pak, bisa nggak saya pakai Laravel?" Misalnya ya, mungkin ada yang berpikiran seperti itu gitu ya. "Pak, saya bisa nggak pakai Laravel?" Nah, jawabannya adalah tidak bisa, karena di dalam perlombaan secara tingkat internasional, itu memang sudah diberikan software-software yang sudah diperbolehkan. Jadi otomatis kalau misalnya kalian menggunakan software yang lain, itu berarti ya otomatis tidak bisa. Itu yang pertama, ya. Jadi otomatis yang bisa digunakan untuk ini web API itu adalah misalnya ya, contoh aja ini saya nggak wajibin, tapi contoh aja, ini itu ada ASP.NET. Ya, ASP.NET ini bisa digunakan ya untuk web API. Nah, kurang lebih itu penjelasannya. Nah, ini saya balik ke atas, secara general gitu ya, eee, secara general, tes project akan diberikan dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, secara, eee, kamus itu juga diperbolehkan selama kompetisi. Tapi kalau misalnya merasa kesulitan, misalnya dengan dictionary yang hard copy ya, kamus yang hard copy, itu kalian juga masih bisa bertanya pada juri atau ya yang jaga di sana nantinya. Ya harusnya juri-juri ya ada 3 harus ya untuk juri. Nah, kurang lebih kayak gitu, terus ya otomatis di sini juga ada yang, harus memberikan validasi yang baik gitu ya, jangan sampai contohnya, login ternyata emailnya tidak divalidasi, ternyata A doang bisa masuk, nah itu kan juga kurang bagus ya. Terus juga harus informatif error gitu ya. Jadi kalau misalnya ada error, tolong dijelaskan errornya apa gitu ya. Jangan sampai yang muncul adalah bug atau error gitu ya yang nggak jelas. Nah, terus ini juga ada berkaitan dengan scrollbar, jadi jangan sampai nggak kelihatan, jadi harus diperhatikan gitu ya. Jangan sampai kami sebagai juri itu dipersulit. Ketika misalnya dipersulit, misalnya ya contoh aja nih, saya pernah nih kejadiannya di Jawa Tengah juga nih, provinsi di Jawa Tengah. Nah, yang dikumpulkan itu adalah zip dan zip-nya di paspor. Terus gimana caranya kami sebagai juri itu membukanya? Karena pertama, itu dokumennya sudah dikumpulkan dan kasusnya kami memeriksanya malam hari. Ya otomatis kami tidak bisa. Jadi otomatis nilainya 0 karena ya 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 jangan mempersulit gitu ya, intinya jangan mempersulit nanti dalam proses pengumpulan atau ininya karena ya ketika kalian mempersulit otomatis kemungkinan itu adalah tidak bisa dinilai, ya kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa aja nilai kalian hilang karena misalnya tidak kelihatan di layar, saya contoh simpelnya gitu, ya. Jadi tolong diperhatikan, hal-hal yang kecil tapi itu juga cukup fatal. Terus, berikutnya adalah, tolong juga diperhatikan tentang penamaan dan function, gitu ya, penamaan function, file name, gitu ya. Jadi, tolong diperhatikan gitu ya, jangan sampai kalian juga hanya menggunakan, file 1, file 2, file 3, file ini. Nah, itu kan tidak menjelaskan apa sih ini tuh layarnya yang mana. Nah, ketika kami misalnya, oke, layarnya tidak jelas, otomatis ya tadi, kemungkinan nilai kalian tidak tidak dapat diberikan gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, berikutnya, nah biasakan ini contohnya ya, biasanya pada umumnya ya, itu adalah untuk desktop ya. Nah, pastikan ketika misalnya desktop, pastikan dia tuh di tengah layar, sehingga ketika misalnya dia dibuka aplikasinya, itu sudah ada di tengah layar. Kenapa? Karena kurang lebih kayak yang tadi, seperti yang sebelumnya. Jangan sampai, form kalian tuh ada entah di mana, jadinya seolah-olah kami menganggapnya itu tidak jalan. Contohnya ya,
Nah, itu beberapa yang cukup fatal ya. Jadi bisa coba dibaca lagi gitu ya terkait dengan ini, dan juga tolong diperhatikan misalnya contohnya itu adalah durasinya. Jadi kalau misalnya dalam durasi pengerjaan, ya durasi pengerjaan itu ada batasnya, dan biasanya durasi pengerjaan itu sudah termasuk pengumpulan. Jadi jangan sampai berpikir bahwa oke ada waktu pengumpulan nanti di akhir, enggak. Biasanya kami langsung sudah include dengan waktu pengumpulan, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini itu sebenarnya kurang lebih kayak gitu ya untuk di sini. Mungkin saya lanjut ke bagian kedua. Oke. Nah, ini itu adalah yang apa ya, schedule yang istilahnya kami perkirakan ya. Jadi schedule-nya memang masih belum jelas atau belum final, ya tepatnya belum final, tapi kurang lebih ya setahu saya peserta tidak wajib untuk mengikuti opening. Jadi ya kalau misalnya mau ikut opening, ya silakan, biasanya YouTube, ada YouTube ya biasanya kayak gitu, silakan nonton aja YouTube-nya, biasanya tidak ada peserta ITSSP itu setahu saya tidak ada yang onsite di tempat opening gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus di sini bakalan kita ngomongin tentang technical meeting yang nanti di hari H-nya. Nah, biasanya nanti di hari H itu tetap ada kayak technical meeting-nya. Nanti biasanya kami akan set ya kalau misalnya memungkinkan. Tapi biasanya sih ada gitu ya untuk ngecek-ngecek ya, khususnya ketika misalnya persiapan lomba, misalnya sudah hampir di tempat lomba ya, tolong diperhatikan itu adalah file dalam PC itu tolong dalam keadaan bersih. Ya, maksud saya bersih adalah tidak ada source code bahwa yang sudah dikerjakan gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya aplikasi yang lain ya silakan ada, tapi tolong source code atau data-data yang tidak berkepentingan. Misalnya, contohnya, ini laptopnya laptop sekolah, ternyata ada misalnya ya pekerjaan gurunya, ya kan biasanya sekolah laptop sekolah dipakainya sama pembimbing ya, ternyata ada dokumen pembimbing. Nah, itu juga tidak diperbolehkan ya. Jadi bukan hanya source code, tapi juga ada dokumen-dokumen yang tidak berkepentingan, tolong dihilangkan ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kenapa? Karena ya satu, ya ini kecurigaan aja ya. Kita tidak mau ada kecurigaan bahwa misalnya di dalam dokumen pekerjaan disembunyikan misalnya ya, disembunyikan source code. Nah, itu kan kita tidak mau ada hal-hal yang istilahnya apa ya, tidak baik lah ya, gitu ya, mengkhianati fair-nya ya, keadilannya gitu ya. Jadi kita nggak mau. Jadi tolong diperhatikan bahwa ketika sudah di tempat lomba gitu ya, laptopnya atau apapun itu dalam keadaan bersih. Yang bersih itu tadi dari data-data yang tidak berkepentingan, dokumen-dokumen, misalnya dokumen pembimbing, dokumen-dokumen siswanya sendiri, dokumen-dokumen sekolah mungkin gitu ya, atau dokumen-dokumen yang intinya tidak berkepentingan ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu akan dicek itu adalah pas di sini biasanya familiarisasi dan technical sini ya. Jadi otomatis intinya kami akan cek gitu ya, apakah masih ada atau tidak gitu ya. Nanti kalau misalnya masih ada gimana? Ya kemungkinan paling jahat itu adalah kami hapus. Ya, biasanya kayak gitu. Jadi tolong tolong gitu ya, di-backup sendiri, kalau bisa ya bisa dihapus sendiri gitu ya. Jangan sampai ada apa, juri yang harus melakukan pengecekan sampai lama intinya gitu. Terus di sini
kurang lebih kayak gitu ya. Berikutnya hari kompetisinya ya, kami sih merencanakannya hari kompetisinya tuh sekitar 2 hari ya. Jadi, sebenarnya C1 ini nggak kemungkinan langsung digabung dengan sini ya, C-1 sama C1 ini sudah digabung harusnya ya. Nah, di sini itu ada, Day 1 berarti otomatis biasanya kita akan ngerjain ini ya, mobile application, terus di sini ada desktop application, setelah itu ada web application, ya kurang lebih kayak gitu. Nah, berarti otomatis siangnya kosong nggak? Ya, kemungkinan ini kami masih akan geser-geser ya. Jadi, ini belum bersifat final ya, tapi kami, akan gesernya kurang lebih jadi 2 hari. Jadi kemungkinan kompetisinya akan jadi 2 hari full. Nah, termasuk dengan, karena ini kompetisinya 2 hari, tolong juga dipersiapkan fisik dari pesertanya ya, karena ya ya saya paham bahwa 2 hari itu juga biasanya kalau tidak biasa full, itu bakal melelahkan sekali ya. Mengerjakan soal gitu ya dalam 2 hari itu sangat-sangatlah melelahkan banget gitu ya. Jadi tolong juga diperhatikan fisiknya. Nah, fisik di sini artinya juga bisa satu stamina ya. Jadi misalnya ya jangan hanya duduk-duduk doang, kalau misalnya bisa ya jogging-jogging kecil misalkan gitu ya. Jadi staminanya juga masih oke gitu ya. Sambil juga dipersiapkan juga ya, misalnya contohnya kayak gini ya, ada jaket dan obat-obatan ya. Saya pernah ada pengalaman, eee, saya lupa ya kayaknya nggak di tempat saya sih, tapi di tempat yang lain ya, di bidang lomba yang lain. Itu, pesertanya sampai masuk rumah sakit ya, gitu. Jadi, saya nggak mau ada yang kayak gitu ya. Ah, ya ya, jadi tolong dipersiapkan kesehatan mental maupun fisiknya gitu ya, dengan minum vitamin segala macam, termasuk juga jaket, ya obat-obatan, oke. Nah, selama perlombaan itu juga diperbolehkan untuk snack ataupun minuman. Nah, ya snack dan minuman itu diperbolehkan, ya selama, makannya ya jangan berantakan ya, jangan sampai berantakan di mana-mana, di lantai gitu ya. Jadi intinya asalkan snack-nya dimakan aja, kalau misalnya lapar gitu ya, memang harus mikirnya kalau makan misalkan atau minum gitu ya, minum kopi misalnya, yang kalau memang biasa dengan kopi gitu ya atau minuman yang lain ya, akan diperhatikan. Terus, ini salah satu yang juga harus diperhatikan bahwa kami tidak memperbolehkan mendengarkan headset gitu ya, tidak mendengarkan lagu ketika perlombaan itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ya memang takutnya misalnya ada yang harus disampaikan, ada pengumuman gitu ya. Nanti kalau misalnya pakai lagu, nanti nggak kedengar gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan gitu ya untuk hal ini. Terus, oh maaf saya lupa untuk Zoom dikit ya. Oke, next-nya lanjut, eee, ya pertama nggak boleh terlampau berisik ya, jadi tolong jangan membuat suara yang terlampau gaduh gitu ya, yang mengganggu juga kompetitor yang lain ya. Terus, nah ini nanti untuk, eee, mobile application itu memang tidak diperbolehkan menambah, eee, dependensi gitu ya, selain nanti yang diperbolehkan. Nah, ini masih diperbolehkan, ada beberapa yang masih boleh, tapi ada beberapa yang tidak diperbolehkan. Simpelnya, saya bisa bilang, simpelnya kalau untuk mobile application, anggap aja itu adalah aplikasi Android yang polosan. Biasanya yang jadi pertanyaan paling umum itu, boleh nggak saya pakai misalnya untuk, apa, untuk JSON-nya saya mau pakai JSON, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi itu yang dimaksud ya. Jadi biasakan yang polosan, jadi yang
standarnya bawaan dari uh, Android Studio-nya. Jadi jangan berpikir oke, saya mau tambah library ini gitu ya untuk request-nya biar gampang. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi tolong diperhatikan. Terus ini sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Ini juga udah cukup jelas harusnya. Terus ya ini selama ini ya pastinya tolong diperhatikan kejujurannya ya, keadilannya, ya perhatikan juga yang lain gitu ya, jangan sampai kalian terlampau kompetisinya tuh tidak sehat ya, intinya gitu. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Mohon izin. Untuk sesi pertama dari Pak Harvey sudah disampaikan oleh Pak Harvey tentang apa yang ada di kisi-kisi. Sekedar informasi Pak Harvey, ini saya sudah membuka tentang panduan LKS untuk di tahun ini bahwa ini untuk hari terakhir itu kelihatannya sampai jam 1 Pak Harvey. Iya Pak, kemungkinan kita cuma kompetisinya 2 hari, jadi Ya, otomatis technical meeting-nya akan digabung dengan hari pertama kompetisi. Jadi hari pertama. kemungkinan kompetisi hari pertama itu adalah technical meeting dan persiapan gitu ya. Setelah itu lanjut langsung dilakukan perlombaannya di siang harinya. Setelah itu next-nya besoknya gitu ya. Kan Selasa ya. Selasanya nanti itu full day gitu ya, full day kompetisi. Nanti Rabunya kemungkinan kosong. Gitu. Kemudian akan Kurang lebih. rencana Pak Harvey, sementara seperti itu ya. Untuk sesi kedua silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Pak Aji Ini ada sudah Pak resen, Aji. silakan. Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya. Saya langsung saja ya Pak bertanya ya. Iya Pak. Halo, Silakan. apakah suara saya terdengar? Iya masuk Pak. Dengar Bapak, terdengar. Silakan. Terima kasih Pak. Tadi mau bertanya untuk yang library sendiri untuk Android Studio. Mohon izin konfirmasi Pak. Berarti untuk library itu berarti misalkan untuk networking misalkan, berarti memang harus benar-benar menggunakan bawaan ya Pak ya, yaitu HTTP request seperti itu ya. Jadi untuk library sendiri misalkan untuk fast Android networking, Volley, retrofit itu tidak diperbolehkan ya Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk modul lain Bapak mohon izin untuk yang ASP.NET dan desktop itu apakah juga full tidak boleh menggunakan library ya Pak ya. Misalkan yang untuk desktop itu menggunakan misalkan LinQ seperti itu untuk mempercepat query seperti itu. Apakah juga sama Pak? Jadi tidak boleh menggunakan library gitu. Dari saya pribadi sih mungkin sedikit menyampaikan bahwa saya setuju kalau tidak menggunakan library karena kemampuan atau pengetahuan terhadap library masing-masing anak, masing-masing peserta itu beda. Jadi menurut saya mohon maaf Pak Harvey, jadi alangkah fairnya jika semuanya itu manual seperti itu. Jadi tidak menggunakan library bawaan seperti itu. Itu sih Pak untuk yang terkait library. Untuk yang kedua ini Postman Pak, apakah Postman diperbolehkan Pak untuk RESTful API-nya itu atau menggunakan media yang lain atau tools yang lain seperti selain Postman seperti itu apakah diperbolehkan? Lalu untuk yang di kisi-kisi Bapak mohon tanya untuk micro interaction itu apa ya Pak? Mohon bisa dijelaskan Pak micro interaction. Lalu untuk yang ekspor data itu maksudnya bagaimana ya Pak ekspor data to external file itu apakah juga berupa file PDF atau file Excel atau apa ya Pak? Mohon bisa dijelaskan Pak yang terkait di kisi-kisi. Terima kasih Pak, itu pertanyaan saya. Oke, mungkin saya jelaskan ya untuk yang pertama. Yang pertama itu yang saya tangkap adalah untuk library mobile ya.
Untuk library mobile memang yang kita perbolehkan kayak tadi yang sudah disebutkan kayak retrofit, volley, JSON itu memang kita tidak perbolehkan. Tapi ada beberapa library yang istilahnya kalau menurut saya sih masih lokal ya, walaupun itu harus di-download. Misalnya biasanya yang di depannya itu ada Android X apa gitu ya. Itu biasanya kita masih memperbolehkan karena itu bagi kami gitu ya, itu adalah bawaan dari Android-nya gitu. Jadi walaupun itu di-download gitu ya, tapi itu masih bawaan dari Android-nya. Itu yang asumsi kami gitu ya. Misalnya contohnya Recycle View. Recycle View itu adalah kalau menurut kami itu adalah bawaan dari Android-nya. Jadi misalkan kalau misalnya masih mau menggunakan Recycle View itu masih diperbolehkan. Tapi kayak tadi retrofit, JSON, Volley itu udah pasti tidak. Oke, yang utama. Kedua itu tadi terkait dengan library yang desktop. Nah, biasanya kalau yang desktop ataupun yang ASP, ya ini itu biasanya kita menggunakan yang standar juga. Jadi maksudnya standar di mana standar itu misalnya kayak tadi link queue. Link queue itu menurut kami itu nggak ada masalah karena memang bawaan dari Visual Studio gitu ya. Misalnya ya, saya bisa sebut aja, misalnya Visual Studio ini dimatikan internetnya, itu biasanya masih bisa menggunakan link queue. Jadi ya kalau simpelnya masih bisa, ya otomatis itu diperbolehkan ya. Nah, yang agak-agak ribet itu adalah yang ASP.NET. Kenapa? Karena yang ASP.NET ini ada beberapa yang library yang cukup bawaan, tapi biasanya harus download pakai Nugget ya istilahnya. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah SQL Server ya, karena kan SQL Server untuk koneksinya, dependensinya, itu kan juga harus di-download atau ya pakai Nugget tadi. Nah, itu masih diperbolehkan gitu ya. Nah, dependensi apa yang tidak diperbolehkan? Nah, ini biasanya adalah yang tidak jelas pertama itu. Jadi, kalau misalnya memang nanti biasanya kami juga akan menanyakan kepada peserta kira-kira mau menggunakan dependensi apa. Nah, ketika misalnya sudah ada list-nya, jadi langsung aja ditanyakan di grup sehingga ini boleh nggak Pak pakai library ini? Boleh nggak pakai library ini? Misalnya gitu ya. Nah, itu biasanya kami akan bantu untuk jawab dan jelaskan gitu ya untuk detailnya. Oke, itu kurang lebihnya. Nah, next-nya, ini maaf Pak kalau misalnya terlewat, nanti tolong ingatkan saya saja gitu ya. Yang ketiga tadi itu setahu saya adalah terkait dengan apa itu micro interaction kalau nggak salah. Ya, micro interaction. Micro interaction itu adalah interaksi-interaksi yang kecil dan biasanya luput dari luput dari perkiraan atau hal yang kecil gitu ya. Misalnya contohnya saya bisa bilang kayak gini. Micro interaction itu adalah contoh paling simpelnya ya Pak. Ketika kita misalnya klik button, nah button itu kan lagi ada processing. Nah, maka dari itu button itu harus di-disable. Nah, itu adalah micro interaction salah satunya. Karena kenapa? Karena dia harus di-disable ketika dia ada processing-nya. Misalnya button itu lagi memprocessing, maka otomatis buttonnya harus disable. Ketika prosesnya udah kelar, baru misalnya di-enable lagi. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai micro interaction. Jadi tidak selalu ya benar-benar yang kayak harus didetailkan banget gitu ya. Itu hal-hal yang kecil tapi penting kadang ya. Oke, next-nya itu adalah setahu kalau nggak salah ya Pak, tadi Bapak itu nanya terkait dengan Ekspor data, Pak. ya benar ekspor data. Nah, untuk ekspor data ini sebenarnya tergantung dari pembuat soal. Jadi dalam pembuatan soal biasanya kami juga menggunakan standar di mana nggak boleh tambahin library. Jadi otomatis kemungkinan ekspor data itu bisa kemana? Bisa aja ke TXT misalnya ya. Hasilnya itu ada file tapi TXT.
misalnya teks biasa itu bisa, ataupun misalnya contoh yang paling gampang biasanya CSV. Jadi otomatis ketika diklik ekspor, maka misalnya minta dalam bentuk CSV. Biasanya standarnya itu sih. Apakah mungkin Excel? Kemungkinan tidak sih, karena memang Excel sendiri itu biasanya agak-agak lebih sulit untuk formatting filenya ya, jadi agak-agak PR sih. Kurang lebih kayak gitu Pak Aji. Apakah ada yang terlewat? Satu lagi Pak, tadi Pak Acik kelewatan satu lagi, Postman Bapak. Oh ya, untuk Postman ya. Nah, untuk Postman itu diperbolehkan Pak, silakan aja digunakan. Ya, mohon izin Pak. Terima kasih sudah terjawab semua. Jadi untuk ekspor data tadi di mobile ya Pak berarti ya. Jadi seperti input Bisa seperti menulis di SD card seperti itu ya, sekedar ya. ini aja sih, konfirmasi aja. Lalu mohon satu Pak, mungkin mumpung saya ingat itu, apakah ini di luar kisi-kisi ya Pak, apakah keyboard mekanik itu diperbolehkan Pak? Kalau mohon izin sekedar saran itu, kalau misalkan ada keyboard eksternal itu mohon jangan yang berisik seperti itu. Kalau yang mekanik itu kan seperti mengeluarkan suara seperti itu ya Pak, cetek gitu sih. Itu yang dari pengalaman tahun lalu juga sempat terjadi juga seperti itu. Ini sekedar bertanya sekaligus memberikan masukan Pak. Terima kasih banyak. Oke. Ada dua pertanyaan. Yang pertama itu adalah terkait dengan apa ya? Lupa. Saya ingatnya mekanik dulu ya. Mungkin saya jawab yang mekanik dulu aja. Mechanical keyboard. Mechanical keyboard memang kecenderungannya berisik gitu ya. Tapi ada beberapa mechanical yang saya bisa bilang suaranya juga soft gitu ya. Sebenarnya kalau untuk mechanical ini saya memang biasanya standarnya diperbolehkan ya Pak. Jadi itu diperbolehkan. Nah, kalau memang merasa itu annoying, mengganggu, ya kami masih memperbolehkan misalnya menggunakan penutup kuping gitu ya. Tapi kalau untuk musik itu tidak diperbolehkan memang. Jadi kalau misalnya merasa oke, ini sebelah berisik banget gitu ya, saya mau pakai penutup kuping, ya silakan aja. Tapi nanti pastinya kami akan jelaskan, ingatkan. Jadi kalau misalnya bisa gitu ya, salah satunya tetap dibuka, satunya ditutup ya, itu diperbolehkan. Kurang lebih kayak gitu. Kenapa mechanical itu diperbolehkan? Sebenarnya mechanical ini karena penting juga ya Pak. Jadi saya bisa bilang mechanical keyboard itu biasanya mempercepat dalam proses pengetikan. Jadi kalau misalnya orang itu udah terbiasa dengan menggunakan mechanical suatu brand atau produk, itu biasanya nggak bisa tuh kalau misalnya dipindahkan ke keyboard yang non mechanical gitu ya, feedbacknya kurang biasanya. Nah itu biasanya akan mengganggu si pengguna itu sendiri. Kenapa? Karena yang tadi feel-nya itu dia nggak dapat, jadi sehingga dia. Tapi mungkin ya sambil diperhatikan juga mungkin bagi peserta ataupun pembimbing ya misalkan memang diperbolehkan, tapi tolong juga diperhatikan suaranya ya. Jadi jangan sampai yang suaranya berisik banget. Karena ya saya tahu ada switch yang tidak berisik, gitu, yang soft, suaranya soft, gitu ya, masih aman, ya, masih biasanya tidak mengganggu. Ada yang suaranya benar-benar cempreng dan berisik banget, ya, ada juga yang kayak gitu. Terus tadi apa satu lagi ya Pak? Oh, terkait yang tadi ekspor ya. Nah, untuk ekspor itu sebenarnya tidak harus terkait dengan mobile, desktop pun itu juga masih bisa. Ataupun bisa jadi malahan sih itu namanya API, itu juga bisa. Jadi tidak harus mobile sih. Mungkin yang ditulis tadi itu di mobile, tapi mungkin aja keluar di tempat lain itu juga mungkin aja. Kurang lebih kayak gitu Pak Aji. Gimana? Ada lagi?
Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak Ya, kesempatannya. Silakan Ada Bapak Ibu lagi? yang lain, silakan. Oke, Pak Kale, silakan. Baik Pak, izin bertanya terkait modul desktop dan web API. Apakah penggunaan Entity Framework itu diperbolehkan dalam perlombaan, Pak? Ya, cuma satu, Pak. Iya, Pak. Oke, ya Entity Framework itu memang diperbolehkan ya. Jadi memang kayak itu library bawaan memang dari Microsoft gitu ya. Jadi ya pastinya itu biasanya diperbolehkan. Termasuk tadi yang Entity Framework buat SQL Server ya. Biasanya kayak gitu. Cukup jelas kah? Baik Pak, terima kasih sudah terjawab. Kali, silakan Pak Joko ya. Joko. Ini siapa dulu? Pak Joko, silakan. Mic-nya belum terdengar, Bapak. Mikrofonnya belum terdengar, suaranya belum terdengar. Sudah terbuka, tapi belum terdengar, Pak Joko. Atau bisa di chat, Pak Joko. Gitu ya, selagi membereskan mic-nya, atau dikasih opsional untuk menuliskan pertanyaan di chat. Kita pindah ke Sayong Niku Paradiva. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ini terkait dengan penggunaan library. Tadi kan ada beberapa library khususnya di mobile dan juga API yang perlu di-download secara online. Apakah berarti nanti di saat lomba untuk dua modul tersebut akan full dibuka koneksi untuk internet, atau akan ada jeda waktu mungkin 1 jam pertama internet dibuka kemudian ditutup, atau teknisnya bagaimana? Terima kasih. Cuma satu, Pak? Iya, cuma satu aja. Oke, ini topik yang paling menarik ya biasanya ya, library. Ini banyak sekali yang ditanyakan. Oke, Pak. Oke, selama perlombaan nanti biasanya kami akan ada access list istilahnya. Jadi istilahnya internetnya tidak akan dibuka full ya, tapi access list. Jadi hanya untuk mendownload library itu bisa, tapi kalau misalnya mengakses Google segala macam itu kami ban, kami matikan biasanya. Jadi kurang lebih mungkin cukup menjelaskan. Jadi prosesnya kurang lebih kayak gitu. Jadi pas perlombaan berlangsung kurang lebih akan ada akses internet. Basically ada akses internet, tapi hanya untuk mendownload dependensi. Tidak, berarti tidak bisa mengakses Google atau GitHub atau source code atau apapun yang lain itu tidak bisa biasanya. Kurang lebih kayak gitu. Cukup jelas, Pak? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Ini tadi ada Pak Aji ya, kayak menambahkan, menanyakan apakah harus Java atau Kotlin. Jawabannya dua-duanya boleh, akan digunakan selama yang tadi apa ya istilahnya, nama itu masih bawaan, ya silakan gunakan saja. Gitu ya. Terus ini Pak Joko. Ya, saya mencoba memahami. Jadi kurang lebih kayak gini, Pak. Mungkin sekalian untuk peserta ya, adik-adik sekalian. Kalau biasanya standarnya kami biasanya kalau desktop mobile ya, mobile application itu memang kemarin-kemarin gitu ya, tahun-tahun sebelumnya itu kami memberikan API yang sudah jadi. Nah, ketika API itu sudah jadi, itu biasanya bisa digunakan. Nah,
Tapi biasanya itu dalam bentuk aplikasi. Jadi aplikasinya dijalankan secara lokal, setelah dijalankan secara lokal nanti bisa bisa kayak diakses secara lokal, eee, dan itu bisa digunakan ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalnya API yang di luar dari itu, ya itu biasanya kita nggak akan pakai gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus, web API itu gimana? Gitu ya. Nah, web API itu hanyalah membuat aplikasi gitu ya. Jadi belum tentu web API-nya dipakai di mobile gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih Kak Joko. Jadi, ya kalau misalnya yang mobile, ya biasanya sih udah ada disiapkan ya, untuk data-datanya termasuk, ya pokoknya API-nya yang standar yang kira-kiranya gitu ya bisa dipakai, gitu ya. Walaupun nanti balik lagi, harus ada analisisnya. Jadi mungkin aja, oh untuk dapetin data ini saya harus aksesnya pakai API ini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Cukup jelas Pak Joko, kalau misalnya ada tambahan silakan lanjutkan di chat saja. Mungkin ada yang lain mau nanya? Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Operativa ada pertanyaan lagi kah? Masih resen soalnya. Atau Bapak Ibu yang lain silakan. Mungkin saya jelaskan sedikit lagi terkait dengan library ya, khususnya library ini karena biasanya sih ini yang paling 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 sulit ya. Saya nggak bisa kasih list sulit ya intinya untuk membuka kayak listnya mana yang diperbolehkan atau tidak. Tapi biasanya nanti tinggal di-chat aja, nanti kan kita ada grupnya ya, silahkan di-chat saja kalau misalnya ada kekhawatiran, oh ini library-nya boleh atau tidak, silahkan di-chat aja, ditanyakan, Pak kalau misalnya menggunakan library ini boleh tidak gitu ya, silahkan ditanyakan. Siapa tahu misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya belum bisa saya jawab saat ini dan belum kepikiran, silahkan tanya aja di chat, di grup itu juga diperbolehkan terkait khususnya untuk library karena ya siapa tahu mungkin ada baru kepikiran oh pakai library ini kayaknya bisa nih kayaknya untuk gampang tapi ya asalkan ditanyakan aja nanti di chat grup di WA grup WA ya. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Sudah jelas Bapak Ibu sekalian? Untuk PTM untuk siang hari ini, apa sudah jelas? Adakah yang mau ditanyakan lagi? Silakan mungkin dari peserta ya. Oke, peserta juga boleh. Mungkin ada peserta. Silakan. Mas Iya. Mbak, kalau mau bertanya langsung silakan. Oke. Atau satu informasi mungkin bisa kita sampaikan di awal bahwa nanti staf kontak yang kita siapkan yang terbatas Bapak Ibu, saya mengingatkan yang saya sudah siapkan di grup, maka tolong yang harus panjenengan bawa selain PC satu set, saya minta dibawakan olor sepanjang minimal 5 meter, 5 meter, ya 5 meter. Terus UPS untuk mengantisipasi kalau adanya pemadaman lampu seperti itu Bapak Ibu. Walaupun kita juga sudah bersurat dengan PLN. Yang ketiga tentang dongle WiFi. Kalau bisa diusahakan yang frekuensi 5 GHz. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya terkait monitor, satu monitor saja Bapak Ibu. Satu monitor saja. Kemarin kita sempat diskusi sama Pak Harvey dan para juri lainnya. Normalnya untuk di kompetisi itu yang digunakan hanyalah satu monitor seperti itu Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi terkait kisi-kisi dipersilakan.
Maaf, satu monitor itu satu monitor dari laptop atau satu monitor tambahan? Terima kasih. Satu monitor, Bapak. Satu monitor. Berarti kalau laptop itu sudah ada layarnya, ya itu dia. Nah, Silakan ini Bapak Ibu. dari Tegal ada yang nanya ya. Nah, ini menggunakan Java atau Kotlin boleh dua-duanya ya. Kurang lebih tadi saya juga udah jelaskan. Ya, ini untuk biasanya untuk mobile kita biasanya ngambil data memang biasanya datanya dari API gitu ya. Jadi memang itu standar industri ya. Jadi saya rasa tidak ada yang kayak misalnya langsung akses database itu kan rasanya kayaknya aneh ya untuk mobile gitu ya. Walaupun memang ada yang lokal, yang saya bisa bilang database lokal untuk nyimpan data itu ada aja. Tapi untuk data itu biasanya kita akan menggunakan API dan itu ada database-nya sendiri di API itu. Kurang lebih kayak gitu. Jelas Pak Yudhistira? Ada lagi? Silakan Bapak Ibu, atau sudah cukup? Oh, ada lagi Bapak. Oke, untuk keduk ini itu pertanyaan yang lebih baru ya. Karena biasanya Jetpack Compose itu baru ya, cukup baru. Jadi ya silakan digunakan saja gitu ya, selama kurang lebih kayak tadi mekanismenya, selama itu bawaan dari aplikasi yang sudah disediakan, silakan gunakan saja. Kurang lebih kayak gitu. Nah, yes, ini pertanyaan dari Pak Yudhistira terkait dengan modul web API. Memang biasanya kita kasih dalam bentuk database, ya biasanya kita kasih SQL-nya, gitu ya. Nanti silakan jalanin SQL-nya. Setelah itu nanti itu bisa digunakan untuk data-datanya segala macam. Nah, otomatis biasanya peserta harus membuat API yang memang dari nol, gitu ya. Lebih kayak gitu. Terus ini dari SMK 1 Bang Pri, ya. Emulator. Nah, untuk emulator sendiri ini itu adalah emulator yang bawaan. Jadi kita nggak mau menggunakan emulator yang lain ya. Jadi tolong digunakan yang bawaan saja gitu ya, nggak usah yang emulator yang lain. Nah, untuk emulatornya itu biasanya kami gunakan yang 27 ya. Dan nanti detailnya akan dijelaskan lagi di grup. Saya lupa pastinya berapa, saya takut salah saat ini. Jadi nanti saya akan jelaskan, saya akan cek lagi dengan juri yang lain gitu ya. Untuk API yang Android-nya yang digunakan yang berapa ya. Itu harusnya tadi kayaknya ada di sana, coba ya, bentar ya. Nah, itu ada ya. Yang digunakan adalah yang Pixel ya, Pixel XL dan itu 33. Gitu. Jadi itu yang nanti akan dipakai. Jadi kalau misalnya pakai yang lain-lain itu ya, Nemo segala macam kan belum tentu bisa di-set ya. Saya nggak tahu sih pastinya. Tapi setahu saya tidak bisa di-set. Oke, saya mau pakai Android yang 33. Itu kan setahu saya nggak bisa. Ya, kurang lebih kayak gitu.
Pak Harvey, pertanyaan di atasnya SMK 1 Bang Sri yang diajukan Oh, Pak Joko itu Oh, maaf. terlewat. Terlewat ya. Oke. Saran saya adalah menggunakan yang sudah disediakan aja ya Pak. Jadi mohon untuk peserta gitu ya ataupun pembimbing ini kita mau menyamakan standar ya. Memang saya tahu Android itu cukup fast, cukup cepat juga ya. Version yang ganti gitu ya itu cukup cepat. Terakhir kami menyusun dokumen ini itu yang paling baru adalah Ladybug gitu ya. Jadi bukan paling baru sih, tapi paling stabil saat itu Ladybug. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah boleh menggunakan yang lebih baru, jawabannya saran saya adalah tetap menggunakan Ladybug karena sometimes kadang beberapa version yang lebih baru itu belum tentu stabil ya. Jadi belum tentu stabil. Jadi ya lebih baik gunakan yang version yang agak-agak sedikit di bawahnya gitu ya biar dia stabil. Kurang lebih kayak gitu Pak Joko. Mungkin cukup bisa menjelaskan juga kenapa versionnya dipakai. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Kalau para peserta juga mau menanyakan, silakan. Sebenarnya nanti kalau misalnya ada pertanyaan susulan, kami pasti akan jawab juga ketika di ini ya di grup chat ya WAG ya, silakan ya. Gitu. Ya, oke. Kita akan akhiri jam 14.45 ya Bapak Ibu. Selebihnya nanti bisa pertanyaannya diajukan di grup WA. Pak Harvey sudah masuk di grup WA yang ada pendamping, ada peserta, juga ada jurinya juga. Pak Harvey dan 2 juri lainnya juga sudah ada semua. Silakan, kami menunggu sampai 14.45. Setelah itu kita tutup untuk TM hari ini. Mari silakan Bapak Ibu atau peserta mungkin ada yang mau disampaikan. Oh ya, mungkin saya sedikit sampaikan ya Bapak Ibu sekalian juga gitu ya khususnya ke pembimbing. Memang kita akan kurang lebih mulainya itu Senin ya, seingat saya. Mohon juga diperhatikan apa ya jarak ya, saya bisa bilang ini jarak. Memang Jawa Tengah itu udah terhubung dengan tol gitu ya. Tapi tolong juga diperhatikan kesehatan dari atau fisik dari peserta itu sendiri gitu ya. Jangan tanpa memaksakan, oke kami dekat cuma 4 jam gitu ya. Sehingga kayak merasa oke ya udah kami pakai pakai bus aja gitu ya. Misalnya pakai mobil, pakai bus gitu, nyampenya mepet gitu ya. Itu juga tolong diperhatikan karena pengalaman saya 2 tahun lalu itu ada yang kayak menggunakan bus, ternyata perjalanannya tidak singkat gitu ya, mungkin 4 jam itu nggak enak lah ya. Misalnya harusnya tidur, sehingga tidak jadi tidur pesertanya, sehingga pas di lomba malahan adalah pesertanya ngantuk gitu ya. Jadi itu juga bahaya ya bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong juga diperhatikan ya kalau misalnya waktu perjalanan gitu ya, kalau bisa menginap atau misalnya sedikit lebih dipermudah lah intinya ya gitu. Memang kalau misalnya budget ya silakan nanti dibicarakan lah sama ya, kalau misalnya kepala sekolah atau dinas terkait. Nah, ini ada pertanyaan mungkin yang terakhir gitu ya. Penyerahan device apakah hari Senin atau bisa minggunya?
Kalau ini saya serahkan ke Pak Agung, karena sebagai panitia tepatnya gitu. Serahkan Pak Agung. Dari paparan Pak Harfi tadi kemungkinan akan dimulai di Senin pagi nggih Pak Harfi? Iya, Kita mulai langsung checking alat di pagi, siangnya langsung mulai mengerjakan, seperti itu Pak Harfi? iya kurang lebih Oh, kayak gitu. nggih. Oh, berarti jawabannya Pak Aji nanti saya simpan untuk saya jawab di WA saja Pak Harfi. Oke, oke. Kita diskusikan dulu, nggih, Pak Aji. Saya menyadari bahwa Jawa Tengah luas, untuk di wilayah Cilacap dan yang lainnya mungkin tidak di hari Senin paginya berangkat, mungkin dimulai di hari Minggu. Nanti coba kita diskusikan dengan penyelenggara di sebelah kami dulu sebentar. Kata nih Pak Arfi. Sudah jam 14.46, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan lewat WA saja. Gitu nggih. Untuk TM hari ini kita akhiri dulu. Gitu nggih. Ya, Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Arif. Monggo Pak. terima kasih nih Pak Agung, Pak Harfianto dan Bapak Ibu pendamping beserta peserta LKS nih, tanya jawabnya seru sekali ternyata nih. Baik, tidak terasa ini sudah 1 jam lebih dan saya yakin masih banyak sebenarnya hal-hal yang ingin disampaikan, cuman karena belum kepikiran mungkin Pak. Jadi kalau pada waktu menyiapkan mungkin wah ini boleh nggak ya, mungkin lebih detailnya lagi nanti pada waktu menyiapkan nanti silakan bisa tanya jawab di grup WA gitu ya Pak Arfi ya. Nanti insya Allah nanti Pak Arfi bisa menjawab dengan baik. Begitu Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan kita technical meeting LKS Mata Lomba IT Software Solution for Business tahun 2025 pada kali ini mungkin bisa kita akhiri. Semoga sekali lagi jaga kesehatan tadi pesannya dari Pak Every untuk peserta ya, jangan sampai nanti pada hari kita mau berlomba malah jangan sampai nanti ada yang sakit gitu. Jaga kesehatan, jaga kondisi gitu. Itu aja mungkin dari kami yang menyampaikan ada salah dan kurangnya kami maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Arfianto dan Bapak Ibu pendamping beserta peserta ya. Sukses buat semuanya. Semoga nanti pada waktu pelaksanaan berjalan dengan lancar semuanya. Terima kasih Pak. Kami akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harfi. Pak Arfi. Jadi kami ingin menyampaikan kalau jumlah dari Pemalang 22 pendaftar